sahabat guru, selamat datang di channel saya. Dengar-dengar nih untuk CGP angkatan 12 sebentar lagi mau dibuka. Nah, persiapan awal yang harus dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa menulis esai yang sesuai agar bisa lolos di tahap 1. Simak keseluruhan video ini sampai tuntas ya, karena di sini saya akan membahas seluruh pertanyaan esai yang akan keluar di seleksi CGP angkatan 12. Berdasarkan dari pengalaman angkatan-angkatan sebelumnya, dan kebetulan saya adalah lulusan guru penggerak angkatan 9, ada 5 pertanyaan utama yang nanti akan dipertanyakan dalam pertanyaan esai. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, ini yang memang selalu dibahas dan nanti kita akan bahas jawabannya apa agar teman-teman semua nanti bisa lolos tahap 1 di seleksi calon guru penggerak ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, nanti teman-teman disuruh untuk menceritakan kesulitan yang dialami saat bekerja sama dengan pihak lain. Nah, yang ketiga, berikan contoh pengalaman dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, dan sulit saat menjalankan tugas. Yang keempat, kita disuruh menceritakan pengalaman saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan. Kemudian yang terakhir, kita disuruh menceritakan pengalaman saat melakukan pengembangan terhadap orang lain. Nah, kelihatannya simpel bukan? Hanya ada 5 pertanyaan. Tapi ingat, ini adalah pertanyaan utamanya. Nanti dari setiap pertanyaan ada sub-sub pertanyaan yang kita harus isikan esainya. Ada yang minimal 500 karakter, ada yang minimal 1500, 2000, sampai nanti maksimalnya adalah sampai 5000 karakter. Kita harus bisa-bisanya untuk menuliskan pengalaman kita dengan bahasa yang pas agar esai kita terlihat natural dan juga masuk akal dan sesuai dengan apa yang kita jalankan. Langsung saja yuk kita masuk ke pertanyaan utama yang pertama, yaitu apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah teman-teman, di pertanyaan yang pertama ini nanti kita akan mendapatkan 3 sub pertanyaan yang terkait dengan motivasi diri menjadi guru penggerak. Untuk sub pertanyaan yang pertama yang menanyakan apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Nah, tips untuk mengisi esai ini adalah teman-teman silahkan tuliskan motivasi utama teman-teman dalam mengikuti guru penggerak. Misalnya, karena saya melihat rekan kerja yang sudah melakukan perubahan pembelajaran di sekitar sekolah saya, kemudian saya terinspirasi untuk juga bisa melakukan perubahan pembelajaran yang ada. Atau misalnya yang sangat banyak sering dilakukan adalah misalnya saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas atau di sekolah saya. Nah, nanti dari semua motivasi itu silakan nanti teman-teman kembangkan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Yang paling penting adalah teman-teman silakan untuk menuliskan motivasi yang memang berdasarkan motivasi teman-teman semua. Itu akan mengalir dengan sendirinya karena pertanyaan-pertanyaan dalam esai nanti juga akan terkonfirmasi ketika kita sudah lolos di tahap kedua, yaitu pada saat tahap wawancara. Jadi tips saya, saran saya, dan beberapa teman yang sudah saya beri masukan, alhamdulillah semuanya sudah lolos menjadi guru penggerak. Kemudian ada yang masih berjalan dalam pendidikan CGP ini untuk angkatan 10-11. Semuanya menggunakan trik yang sama. Pada saat mengisi esai, lakukan bahwa kita termotivasi dari apa. Misalnya kita memang dimotivasi oleh orang lain, oleh teman kita, tidak apa kita tuliskan seperti itu. Kemudian langkah-langkah apa yang mendorong kita untuk mewujudkan kita sebagai calon guru penggerak. Kemudian sub pertanyaan yang kedua dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya. Nah, di sini posisi kita ini teman-teman yang harus mindsetnya dirubah. Saat ini adalah kita sedang menjual diri kita. Maaf ya, ini konotasinya bukan konotasi yang negatif, tapi untuk yang positif. Jadi apa yang akan kita jual untuk si penelaah esai ini? Jadi kita betul-betul untuk mempromosikan diri kita sendiri. Kebiasaan orang-orang Indonesia, apalagi orang Jawa Tengah biasanya adalah selalu berusaha untuk rendah hati, untuk tidak menonjolkan kemampuan diri sendiri. Namun itu semua salah kalau diterapkan untuk
tulisan esai di sini. Jadi teman-teman, tulislah apa yang memang menjadi kelebihan teman-teman semua di sini. Misalnya teman-teman ini adalah orang yang suka mempelajari hal-hal baru, menyukai tantangan, dan lain sebagainya. Silahkan dituliskan apa yang menurut teman-teman itu menjadi daya jual kita, nilai lebih kita. Tuliskan di situ, ini kisarannya ada 1.500 sampai 2.000 karakter. Untuk menuliskan esai ini tidak akan menjadi sulit atau berat, karena di sini ketika kita sudah menuliskan tentang kelebihan yang mendukung peran kita nanti sebagai guru penggerak, kita kemudian bisa memberikan contohnya. Silakan berikan contoh-contoh yang berhubungan dengan kegiatan kita sebagai guru pada saat kita mengajar ke murid-murid, atau juga ketika kita berkolaborasi dengan rekan sejawat atau juga dengan pimpinan kita. Kalau pengalaman saya dulu, saya menuliskan kalau saya itu mempunyai kemampuan di bidang IT, kemudian saya contohkan pada saat berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya sering memberikan edukasi semacam pelatihan atau mentoring kepada teman-teman untuk penggunaan penilaian berbasis IT, kemudian bagaimana memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada murid atau peserta didik itu dengan berbasiskan IT dan lain sebagainya. Atau misal ada dari teman-teman yang kemudian bertanya, kalau saya tidak mempunyai kelebihan di bidang IT atau yang lainnya, bagaimana saya harus menjawab esai tersebut? Pastinya kita semua itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, misalnya kita itu orangnya supel, kemudian mudah bekerja sama dengan orang lain. Saya bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Silakan nanti teman-teman tuliskan itu berdasarkan apa yang selama ini kita jalani. Sudah pasti kita semua punya kelebihan yang menjadikan kita mempunyai value yang lebih daripada yang lain untuk bisa menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Kemudian untuk sub pertanyaan dari pertanyaan nomor 1, yaitu sub pertanyaan yang terakhir di sini adalah kita disuruh untuk memberikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda melakukan hal tersebut? Nah, ini jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Pertanyaannya ini cukup kompleks ya teman-teman, tapi kita memang harus kembali lagi kita melihat apa yang selama ini sudah kita lakukan. Ini untuk memudahkan kita pada saat nanti kita lolos dari tahap 1 kemudian menuju ke tahap 2, pada saat wawancara kita akan mudah mengingat apa yang memang pernah kita tulis, kemudian apa yang pernah kita kerjakan. Nah, ini kita bisa menuliskan perubahan yang pernah kita lakukan berupa bisa inovasi, pemberdayaan, gerakan atau lainnya. Jadi kita sebagai guru tentunya itu sudah seringkali kita membimbing siswa itu sudah merupakan sebuah gerakan atau pemberdayaan. Kita memberikan inovasi-inovasi pada saat pembelajaran, kemudian kita memberikan ide-ide terkait pembelajaran di sekolah. Kita membentuk misalnya sekarang ini ada komunitas belajar, kita memberikan ide untuk pembelajaran misalnya yang berbasis teknologi atau kemudian berbasis karakter dan lain sebagainya, itu juga merupakan sebuah gerakan yang pernah kita lakukan. Yang terpenting kita sampaikan, kita tulis betul-betul yang kita lakukan agar memudahkan semuanya. Dari gerakan atau inovasi yang kita lakukan, kita juga harus memberikan contoh dampak nyatanya. Misalkan saja dari hal yang paling sederhana yang kita lakukan di kelas kita terhadap murid-murid kita. Misalnya dalam pembelajaran kita selama ini monoton, kita melihat mulai menurunnya motivasi belajar murid, kemudian kita membuat sebuah gerakan untuk setiap akhir pembelajaran untuk menuliskan beberapa kalimat dalam diari singkat, itu untuk memotivasi murid-murid untuk menyampaikan apa saja yang ingin sebenarnya mereka sampaikan terkait pembelajaran. Mungkin anak-anak untuk menyampaikan secara langsung akan malu dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya diary tersebut, mereka bebas untuk mengekspresikan apakah mereka memahami, kurang memahami, bagian mana yang perlu dipelajari lagi,
atau mungkin juga mau mengkritisi gurunya, cara mengajarnya dan lain sebagainya. Dan itu kemudian ceritakan apa dampak setelah kita melakukan gerakan tersebut. Apakah anak-anak menjadi lebih terbuka, kemudian mereka lebih mempunyai motivasi belajar yang lebih lagi. Hal-hal yang sederhana saja bisa kita tuliskan di sini sebagai bentuk gerakan atau inovasi atau pemberdayaan. Contoh lain lagi, misalnya kita sebagai guru kemudian membimbing murid-murid kita pada saat akan melaksanakan perlombaan sains dan lain sebagainya, kita membimbing mereka, mengajari mereka, itu juga merupakan sebuah gerakan yang bisa kita tuliskan. Jadi teman-teman tidak perlu pusing harus membuat inovasi yang seperti apa yang harus dengan teknologi dan apa tidak perlu. Jadi teman-teman cukup kita merefleksikan diri ketika kita sebagai guru apa yang pernah kita lakukan. Dan hal ini keterhubungannya tidak hanya dengan murid-murid saja, namun ini juga bisa diceritakan atau apa yang sudah kita lakukan bersama rekan-rekan sejawat. Misalnya kita menginisiasi ide sebuah acara, sebuah gerakan dan lain sebagainya di sekolah, silakan teman-teman ceritakan di situ. Jangan lupa terkait apa yang diminta dari esai ini. Jadi teman-teman harus menyertakan di sini kan yang di dalam tanda kurung ini ada ya. Untuk jawaban yang dituliskan harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, peran Anda dan pihak lain yang terlibat bila ada. Ini penting sekali teman-teman, jadi silahkan dituliskan apa yang memang, sekali lagi saya tekankan, apa yang kita lakukan saja. Dan ini nanti mengalir pada saat seleksi wawancara. Meskipun nanti kita lupa, misalnya kita beberapa kejadian kita menuliskan hal yang A, kemudian pada saat wawancara kita menceritakan hal yang B. Tapi nanti asesor itu akan melihat keterhubungannya. Mereka akan bisa mencari tahu, mereka akan mengerti, oh ini memang yang dilakukan oleh si guru ini. Jadi teman-teman lebih baik kita menceritakan apa yang kita lakukan daripada kita mengarang cerita diada-adakan seolah-olah keren dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya nanti kita lupa karena sesuatu yang tidak kita lakukan kemudian kita ditelusuri pada saat wawancara itu, nanti ada asesor 2 yang akan mengejar kita. Itu katanya si asesor 2 itu nanti dari psikolog, jadi tahu bagaimana cara mengejar pertanyaan apakah kita memang melakukan hal tersebut, kita konsisten dengan jawaban kita atau tidak. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua dari 5 pertanyaan utama. Nah, di pertanyaan kedua ini nanti pertanyaannya adalah garis besarnya kita disuruh untuk menceritakan kesulitan yang dialami saat bekerja sama dengan pihak lain. Nah, di poin pertanyaan utama yang kedua ini kita nanti akan mendapati 4 sub esai yang harus kita isi. Pertanyaan sub esai yang kedua, yang pertama adalah kapan waktu kejadiannya, situasi apa yang kita hadapi saat itu, pihak mana saja yang diminta untuk bekerja sama dan mengapa, gambarkan secara jelas. Nah, teman-teman, kita di sini diminta untuk menggambarkan secara detail, tidak hanya sebagai peristiwa potret secara garis besar saja, namun kita menceritakannya secara detail. Kapan waktu kejadiannya? Misalnya kita punya konflik waktu itu terhadap rekan sejawat, biasanya kita mempunyai program, mungkin mempunyai ide, kemudian ada rekan sejawat kita yang tidak mendukung, kita ceritakan saja yang semacam itu. Kapan kejadiannya? Misalnya kita ceritakan pada saat awal semester pertama di tahun pelajaran sekian, kita ceritakan. Kemudian situasi yang dihadapi saat itu, pada saat itu saya memberikan ide untuk menggunakan asesmen yang berbasis teknologi agar anak-anak merasa pembelajaran sudah kekinian dan sesuai dengan zamannya mereka, yaitu menggunakan gadget. Namun kemudian ada rekan lain yang merasa keberatan karena mereka merasa tidak pandai dalam hal IT dan lain sebagainya. Ceritakan detail apa saja yang kita alami saat itu, kemudian pihak mana yang diminta untuk bekerja sama dan mengapa, kita ceritakan. Misalnya kita kemudian meminta kepada rekan sejawat lain, kemudian kepada kepala sekolah untuk bekerja sama membuat program itu agar
pelaksana dan lain sebagainya. Kemudian tantangannya adalah dari orang-orang yang tidak mumpuni terhadap IT tersebut, bagaimana kita penanganannya, bagaimana kita mengatasinya. Jadi penelaah esai ini nanti akan melihat kita itu adalah pribadi yang seperti apa dalam menghadapi sebuah tantangan. Intinya seperti itu. Lanjut di pertanyaan yang kedua, di pertanyaan utama yang kedua, yaitu kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama? Adakah penolakan ataupun kegagalan yang Anda hadapi dalam situasi tersebut? Bagaimana respon Anda dalam situasi tersebut? Upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Nah teman-teman, untuk menjawab soal esai ini, trik saya untuk memperbanyak jumlah karakter biasanya saya akan memulai dengan adanya pembukaan. Misalnya di sini, kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat bekerja sama, saya tidak langsung menyebutkan kesulitannya. Namun saya akan memberikan seperti pengantar dulu bahwa bekerja sama adalah hal yang biasanya harus memerlukan kolaborasi dan saling mendukung antar berbagai pihak. Nah, kemudian kita jelaskan lagi bekerja sama membutuhkan komitmen dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada jawaban yang kita mau. Ceritakan tantangan atau situasi yang pernah kita hadapi atau kesulitan yang pernah kita hadapi pada saat bekerja sama dengan orang lain. Misalnya kita ceritakan pada saat sebuah kesepakatan sudah menjadi keputusan bersama, kemudian kita diharuskan untuk bekerja sama, namun ada orang-orang yang satu atau dua yang kemudian tidak melaksanakan tugasnya sehingga menghambat untuk pemenuhan hasil dari komitmen tugas tersebut. Nah, bagaimana kita kemudian menghadapi, kemudian misalnya juga kita mendapatkan penolakan terhadap ide pada saat kita kerjasama, atau mungkin juga kita pernah mengalami kegagalan pada saat membuat tugas. Nah, kita ceritakan saja apa adanya, kita ceritakan di dalamnya situasinya secara detail. Kemudian, bagaimana kita merespon terhadap situasi tersebut. Misalnya kita berhasil, atau misalnya kita mendapatkan tantangan tadi ada 1-2 orang yang tidak mau bekerja sama. Apa yang kita lakukan dalam merespon hal tersebut. Kemudian ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, dan juga bagaimana kita merespon hal tersebut. Nah, di sini adalah yang ingin dilihat. Inti dari pertanyaan yang kedua ini adalah ruhnya adalah bagaimana tim asesor dari esai ini, penelaah esai ini nanti akan melihat bagaimana resiliensi kita sebagai seorang calon guru penggerak. Apabila kita dihadapkan pada tantangan, pada kesulitan, pada kegagalan, bagaimana kita merespon terhadap sesuatu tersebut. Misalnya kita tetap mengkomunikasikan, kemudian kita mencari solusi dan lain sebagainya, kita ceritakan di situ. Itu nanti akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang siap untuk kemudian menerima tantangan dan menerima kegagalan. Apapun situasi yang akan kita hadapi, kita adalah pribadi-pribadi yang resilience. Ya, kemudian yang bisa bangkit dari sebuah kegagalan. Kemudian di sini juga ada pertanyaan pamungkasnya, yaitu upaya apa yang Anda lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan. Banyak dari kita biasanya kalau sudah melakukan tantangan atau kemudian kegagalan, kemudian kita merasa hal tersebut sudah total kegagalan, kita tidak mau kemudian mengulanginya lagi. Nah, di sini yang akan dilihat oleh asesor itu bagaimana kita berupaya ketika kita menghadapi sebuah tantangan, ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, kita akan tetap fokus pada inti permasalahan, fokus pada tujuan yang telah direncanakan, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Silakan ceritakan secara detail, ungkapkan yang baik-baiknya dari sisi kita, bagaimana cara kita untuk kemudian menghadapi tantangan dan kemudian untuk bangkit dari kegagalan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bekerja sama? Berdasarkan pengalaman, banyak sekali yang sampai pada pertanyaan ini mengalami stuck. Apalagi ketika sudah dari awal kita tidak menuliskan
pertanyaan-pertanyaan secara konsisten berdasarkan apa yang kita alami. Jika itu yang dilakukan, maka di bagian ini akan semakin sulit. Nah, untuk upaya apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan komitmen dari berbagai pihak, ini sebenarnya nyambung ya dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu tantangan dalam bekerja sama itu apa saja. Nah, di sini untuk contoh saya pribadi dulu adalah untuk menjawab pertanyaan ini saya dengan melakukan upayanya yang pertama adalah membangun komunikasi yang efektif. Di sini saya ceritakan bahwa untuk bisa melakukan kerjasama untuk mendapatkan dukungan komitmen dari semua pihak yang saya butuhkan untuk bekerja sama, saya pertama membangun komunikasi yang efektif dulu. Saya membangun komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian memberikan ide-ide untuk kemudian menjalankan program yang ingin saya jalankan, kemudian juga menyampaikan kepada rekan sejawat, memberikan contoh-contoh dan lain sebagainya, itu saya tuliskan semuanya. Upaya-upaya pendekatan dengan melakukan sharing informasi terhadap keberhasilan program dari pihak lain itu juga saya cantumkan. Nah, ini dia, dan gongnya adalah di pertanyaan yang keempat, yang terakhir, bagaimana hasilnya. Jadi setelah kita menuliskan mulai dari sub pertanyaan yang 1, 2, dan 3 tentang tantangan dan upaya yang harus dilakukan, maka di sini kita ditanya tentang bagaimana hasilnya. Jadi hasil itu tidak harus selalu teman-teman ceritakan untuk keberhasilan ya, tapi juga hasil dari misalnya kita kegagalan dari itu juga kita bisa ceritakan. Jadi tidak mengapa, ini kan berdasarkan pengalaman. Nanti yang akan dilihat adalah bagaimana cara kita menghadapi situasi. Itu yang akan dipotret oleh para asesor untuk esai ini. Jadi hasilnya misalnya ketika kita sudah melakukan upaya, melakukan komunikasi dan lain sebagainya, namun di situ kita masih merasakan, kita masih mengalami kegagalan, kita ceritakan saja bahwa pada pengalaman tersebut saya mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa ceritakan kenapa kegagalan tersebut, mungkin karena kita belum melakukannya secara efektif dan lain sebagainya. Atau misalnya hasil dari situ kita kemudian menuai hasil yang bagus setelah melakukan komunikasi dan pendekatan yang efektif dengan kemudian jajaran kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan lain sebagainya, kita mendapatkan hasil yang bagus, kemudian terbentuklah sebuah kerjasama kolaborasi yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan. Oke teman-teman, dikarenakan durasi dari video ini sangat panjang karena berisi penjelasan dan lain sebagainya, maka untuk pertanyaan utama yang ketiga, keempat, dan kelima nanti akan saya buat di video part yang kedua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian juga like dan juga share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama.